Qabla kulli hal, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan cinta kepada hati kaum mukmin. Dan dengan cinta itulah kita bisa saling berkasih sayang dan tolong menolong dan berdakwah di jalannya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber kebenaran dan kebaikan, dan tidak ada kebenaran dan kebaikan yang datang kecuali dari lisan dan amalan beliau. Baik, yang pertama yang kami hormati Ibu Evi Tri Astuti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya akan perkenalkan teman-teman saya, yakni Febri Fajartika, Adhani, Ida Lestiana, Purwati Septianingrum, dan saya Putri Kumalasari. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yakni terkait konsep aksiologi. Pada pembahasan kali ini ada 3 pembahasan yang akan kami bahas, yakni yang pertama pengertian aksiologi, yang kedua pendekatan aksiologi, dan yang ketiga makna dan nilai aksiologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, pendekatan aksiologi. Terdapat 3 ciri yang dapat dikenali terhadap nilai, yaitu yang pertama, nilai yang berkaitan dengan subjek. Yang kedua, nilai dalam konteks praktis. Yang ketiga, nilai-nilai yang berkaitan dengan sesuatu yang ditambahkan pada objek. Baik, saya akan menjelaskan untuk ciri yang pertama, yaitu nilai yang berkaitan dengan subjek. Yaitu berarti nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Penjelasan yang kedua, nilai dalam konteks praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di poin ketiga, yaitu makna dalam nilai. Secara singkat, dapat dikatakan perkataan nilai kiranya mempunyai beberapa makna seperti yang ada dalam beberapa contoh berikut. A. Mengandung nilai yang artinya berguna. B. Merupakan nilai artinya baik atau benar atau indah. C. Mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap atau menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. Yang D. Memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Ada beberapa cara penggunaan nilai. Yang pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. A. Kualitas melukiskan suatu objek. Kualitas ialah sesuatu yang dapat disebutkan dari suatu objek. Dengan kata lain,
kualitas ialah suatu segi dari barang sesuatu yang merupakan bagian dari barang tersebut dan dapat membantu melukiskannya. Yang B, kualitas empiris. Kualitas empiris ialah kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman. Yang C, pemahaman atas kualitas nilai. Jika nilai merupakan suatu kualitas objek atau perbuatan tertentu, maka objek dan perbuatan tersebut dapat didefinisikan berdasarkan nilai-nilai, tetapi tidak mungkin sebaliknya. Paham yang mengatakan bahwa nilai merupakan kualitas empiris, berarti kita dapat mengalami dan memahami segala sesuatu secara langsung, kualitas yang bersangkutan yang terdapat pada suatu objek tertentu. Yang D, verifikasi melalui pengalaman. Jika nilai merupakan pengertian jenis bagi kualitas-kualitas empiris yang bersyarat tertentu, maka pertanyaan apakah nilai itu hanya dijawab dengan melakukan penyelidikan serta pelukisan secara empiris. Yang E, tolak ukur kajian terhadap nilai. Kenyataannya bahwa nilai tidak dapat didefinisikan tidak berarti nilai tidak bisa dipahami. Bila saya mengatakan kuning tidak dapat didefinisikan, maka yang saya maksudkan ialah bahwa warna kuning tidak dapat dipulangkan kepada suatu hal yang lain, melainkan harus dipahami. Yang poin kedua, nilai sebagai objek suatu kepentingan. A. Setiap nilai menyangkut sikap. Bahwasanya sering orang tidak sepakat mengenai nilai-nilai. Ada pula yang mengatakan bahwa masalah nilai sesungguhnya merupakan masalah pengutamaan atau mengenai masalah selera, orang tidak perlu mempertentangkannya. Yang B, nilai ialah kepentingan. Menurut Perry, setiap objek yang ada dalam kenyataan maupun dalam pikiran, setiap perbuatan yang dilakukan maupun yang dipikirkan dapat diperoleh nilai jika pada suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang mempunyai kepentingan. Dengan kata lain, jika seseorang mempunyai kepentingan pada suatu apapun, maka hal tersebut mempunyai nilai. Yang C, sejumlah keberatan yang dapat diajukan. Agaknya, ajaran Perry hendak menempatkan segenap nilai sepenuhnya dalam kedudukan yang ditentukan oleh manusia. Artinya, bagi orang yang tidak mempunyai kepentingan pada katakanlah kesusilaan, maka etika tidak bernilai bagi mereka yang tidak mempunyai kepentingan pada keadilan. Maka keadilan juga tidak bernilai kenyataannya orang mereka merasakan bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan mempunyai nilai atau bernilai tanpa mengingat ada atau tidaknya kepentingan seseorang terhadap hal-hal tersebut. Bismillah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang cara-cara penggunaan kata nilai. Poin yang ketiga, yaitu teori pragmatis mengenai nilai. Sejumlah hal yang telah diperbincangkan yang bersifat penolakan terhadap teori nilai yang didasarkan atas kepentingan kiranya menyebabkan tampilannya teori lain, yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis ini meliputi yang pertama, A. Nilai sebagai hasil pemberian nilai. Menurut Dewey, meskipun kebaikan kiranya bersangkutan dengan akibat-akibat, namun kebaikan itu tidak sekedar bersangkutan dengan hasil-hasil jangka pendek dari satu keinginan yang dangkal. Kepentingan yang tersangkut harus cukup besar dan bersifat tetap. Nilai bukanlah suatu yang dicari untuk ditemukan. Nilai bukanlah suatu kata benda atau bahkan juga bukan kata sifat. Masalah nilai sesungguhnya berpusat di sekitar perbuatan memberi nilai. Poin B, hubungan saran tujuan. Dewey mengatakan bahwa pemberian nilai menyangkut perasaan, keinginan, dan sebagainya. Pemberian nilai tersebut juga menyangkut tindakan akal untuk menghubungkan saran dengan tujuan. Menurut Dewey,
Masalah yang sebenarnya ialah pemberian nilai secara tepat, dan yang demikian ini bersangkutan dengan campur tangan akal secara aktif atau tanggapan-tanggapan yang didasarkan fakta serta tujuan-tujuan yang terbayang. Dengan kata lain, pemberian nilai berarti berkenaan dengan bahan-bahan faktual yang sudah tersedia, dan berdasarkan atas bahan-bahan tersebut, perbuatan-perbuatan serta objek-objek dapat dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang terbayang. Poin C. Saran dan tujuan tidak terpisahkan. Dawei memperingatkan agar orang tidak hanya mempertimbangkan tujuan sebagai pembenaran bagi setiap macam sarana yang digunakan, karena sarana itu sendiri dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbeda sama sekali dengan apa yang dikehendaki. Poin D. Nilai-nilai yang diciptakan oleh situasi kehidupan. Menurut Dawei, setiap situasi menciptakan nilai-nilai. Berhubung dengan itu, sesungguhnya tidak ada nilai-nilai yang abadi. Yang ada hanyalah nilai abadi, yang ada hanyalah nilai-nilai yang berubah-ubah, yang tergantung pada keadaan. Selama hasil penilaian dapat memajukan tujuan-tujuan bersama, maka selama itu hasil penilaian tersebut benar. Poin E. Ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai. Dawei mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu ada dua macam, yaitu ketidaksepakatan faktual dan ketidaksepakatan semu. Jika kedua orang tersebut bersepakat mengenai tujuan yang hendak dicapai, maka pastilah ketidaksepakatan tersebut menyangkut cara-cara yang dikehendaki untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksepakatan mengenai tujuan, maka sesungguhnya dalam hal ini tidak mungkin terdapat pertentangan pendapat. Karena sudah jelas bahwa apa yang dapat mendorong tercapainya suatu keadaan tertentu mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dapat mendorong tercapainya suatu keadaan tertentu yang lainnya. Kemudian poin yang keempat tentang cara-cara penggunaan kata nilai, yaitu nilai sebagai esensi. Menurut Hartman, nilai bukanlah merupakan kualitas, melainkan merupakan esensi. Nilai-nilai tidak mengubah apapun di alam semesta. Manusia sekedar memberikan respon terhadap nilai-nilai dan berusaha mewujudkannya. Dengan demikian, apabila eksistensi dikatakan dapat berubah dan mengalami perubahan, maka nilai-nilai tidak berubah dan bersifat tetap. Menurut Hartman, nilai-nilai bukan hanya tidak tergantung pada eksistensi, melainkan juga pada jiwa. Sedangkan menurut Kant, bentuk-bentuk untuk mengalami sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk yang dipunyai oleh jiwa. Berhubung dengan itu, alam nilai merupakan alam yang mendasari, yang nyata ada, dan yang abadi. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan hasil dari pembahasan kali ini, yakni yang kesimpulan yang dapat diambil ada 3 pilar utama dalam filsafat ilmu yang selalu menjadi pedoman, yaitu meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar itu ialah manusia yang berupaya untuk mencari dan menggali eksistensi ilmu sedalam-dalamnya. Hakikat apa yang ingin diketahui manusia merupakan pokok bahasan dalam ontologi. Baik, mungkin itu kesimpulan dapat diambil pada pembahasan kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pertemuan kali ini. Saya akhirkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.